Mana yang lebih baik? Imam baca ayat panjang-panjang tapi salah-salah, atau pendek-pendek tapi mantap? Dua-dua tak baik. Yang paling baik itu panjang mantap. Ustadz Saifullah, Ustadz Maghfirah, Ustadz. Makanya masjid itu ada imam tetap, imam ratib. Karena imam tetapnya belum ada, itulah maka imam bangku tempel masuk subuh sudah 2 kali maju. Itulah. Aslinya imam yang mantap. Jadi kalau cerita, nah sekarang pilihannya tak ada Pak Ustaz. Pilihan tak ada. Memang tak ada pilihan. Cuman 2 ini yang ada. Yang satu ni panjang tapi salah-salah, yang satu ni pendek tapi tak salah. Majukanlah yang pendek tapi tak salah. Karena dia tak salah. Patutlah tak salah. Inna a'tainakal kautsar. Itu pun salah juga. Paham Ahlus Sunnah itu apa? Paham Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang dengan yang kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ditempuh oleh aku dan sahabatku, itulah Ahlus Sunnah. Nama rumahnya Ahlus Sunnah. Mu'tazilah tak masuk, Syiah tak masuk, Khawarij tak masuk. Karena mereka ini ada yang mengutamakan akal, ada yang menolak Abu Bakar Siddiq, ada, itu keluar dari Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah, NU Ahlus Sunnah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah, Perti Ahlus Sunnah, Persis Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh Ahlus Sunnah, Asy'ari Ahlus Sunnah, Maturidi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari dulu Ahlus Sunnah itu. Apa hubungannya dengan Salafi? Salafi dibuatnya kapling. Yang Ahlus Sunnah itu cuma kami, selain kami bukan Ahlus Sunnah. Itu maka ini pertanyaan. Paham Ahlus Sunnah itu apa? Dan apa kaitannya dengan Salafi? Karena dia mengkapling yang Ahlus Sunnah cuma kami, selain kami tidak Ahlus Sunnah. Baca buku Abdul Qadir Jawas, dari Jawas dibuatnya daftar yang tidak Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh tidak Ahlus Sunnah, Hizbut Tahrir tidak Ahlus Sunnah, Nahdlatul Ulama tidak Ahlus Sunnah. Mengamuklah semua orang. Ketika orang mengamuk, baru dia bilang ekstrim, ekstrim, ekstrim. Dia mancing duluan. Baru sekarang duduk. Semalam masuk SMS waktu Ustadz ceramah di Ar-Rahman kemarin. Ada 6 orang Salafi duduk di bawah mengejek-ngejek. Ini somat nih, ISIS nih. Inilah tukang adu domba. Jadi lama-lama nanti bertinju-tinju orang juga. Kalau tak percaya tengok gambar negara-negara. Buatnya buku. Hizbut Tahrir tidak Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh tidak Ahlus Sunnah. Makanya kita tidak ingin ini terjadi di Pekanbaru nanti. Jadi kita ini ingin mendamaikan, kita ini yang semua dalam manhaj ini Ahlus Sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mau kita ayamkan selama ini, bukan mau mengadu domba orang. Makanya semua ustadz yang mau ceramah, dia mesti mau menandatangani, tidak akan mengkafirkan Hizbut Tahrir, tidak akan mengeluarkan Jamaah Tabligh dari Ahlus Sunnah, tidak akan mencaci maki Asy'ari. Kalau mau, boleh ceramah. Mesti ada gitu. Kalau tidak, nanti dia menimbulkan fitnah, orang bertinju, berkelahi, hancur umat Islam ini nanti. Apakah kelompok Ahlus Sunnah identik dengan orang-orang jenggotan dan celana gantung? Karena saya beberapa kali hadir di majelis ilmu kelompok Ahlus Sunnah, mayoritas jamaah yang hadir orang masalah jenggot sama celana, jenggot celana, jenggot celana, jenggot celana. Udah habis, udah putus, udah tuntas saya kaji. Dalam 30 tanya jawab puasa udah saya kaji. Dalam 37 masalah populer, siapa yang celananya gantung Ahlus Sunnah, yang celananya tak gantung Ahlus Sunnah. Asalkan bercelana lah dia. Yang tak bercelana itu yang tak Ahlus Sunnah. Datang pula muak saya jadi. Tidak, bercanda. Cerita sudah lama, cuman baru sampai ke Pekanbaru belakangan-belakangannya aja. Baru orang yang selama ini bingung dia, kok begini ya, nenek kami tak gini, bapak kami tak gini. Dulu belum ada radio TV Roja, itu maka dia tak berubah. Ustadz sendiri condong kemana?
La ilaha illallah. Sudah saya tulis. Tonton video saya tentang celana gantung. Yang berkeyakinan hadis celana gantung, amalkanlah untuk diri anda sendiri. Jangan anda masukkan ke dalam neraka orang yang celananya tak gantung. Karena hadis itu, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Nawawi, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Sun'ani dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau sombong baru masuk neraka. Kenapa Ustaz kalau dalam masalah menjawab ini hafal betul dalilnya? Ini yang paling sering ditanya orang. Jangan mengejek yang bercelana gantung. Yang bercelana gantung jangan memasukkan neraka yang tak gantung. Nanti yang ketawa yang tak bercelana. Ini sekarang nih yang dua-dua nih mengejek. Yang bercelana gantung memasukkan neraka yang tak gantung. Yang tak gantung balas mengejek. Ustadz Somad yang di tengah nih lah yang jadi korban. Macam kuih bingka Ambon. Yang ini mengejek ini. Yang bercelana pendek, yang celana gantung menunjuk neraka, neraka, neraka. Tentu orang ini mengamuk. Dia kalau sudah ngamuk dia ngejek pula. Tengoknya celana gantung. Bertambah tinggi nampaknya kau. La ilaha. Mau kemana umat ini dibawa asik berkelahi gara-gara itu? Banyak lagi yang perlu kita bahas. Tengok banyak.